warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, kembali lagi di channel Hasbi. Tentunya channel yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Karena di channel ini saya akan membahas hal-hal menarik tentang pendidikan yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke kawan-kawan, di minggu lalu saya sudah men-share video tentang konsep manajemen pendidikan di tingkat sekolah menengah. Mungkin bagi teman-teman yang kurang paham tentang materi tersebut bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Oke kawan-kawan, di minggu ini saya akan membahas tentang konsep manajemen pendidikan di tingkat sekolah menengah. Oke kawan-kawan, kita langsung saja ke materinya. Untuk hal-hal yang akan dibahas pada materi ini ada 3, yaitu yang pertama konsep manajemen mutu sekolah menengah, yang kedua sasaran mutu pendidikan, yang ketiga karakteristik menjadikan sekolah bermutu. Langsung saja ke topik yang pertama, konsep mutu sekolah menengah. Mutu dalam konsep pendidikan menurut Kementerian Pendidikan Nasional sebagai dikutip oleh Mulyasa tahun 2002, yaitu mencakup input, proses, dan output pendidikan sekolah menengah sebagai mana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan bahwa sekolah menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Sedangkan menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 29 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar. Oke, next yang berikutnya yaitu sasaran mutu pendidikan. Sasaran mutu pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu input, yang kedua proses, yang ketiga yaitu output. Di dalam input ada yang pertama kepala sekolah, kedua guru, yang ketiga pegawai ahli, berikutnya fasilitas lengkap, lingkungan kondusif, kurikulum berstandar tinggi, dana siswa yang terseleksi, dan dana pendukung yang cukup. Dan pada proses ada KBM, metode dan pengujian efektif, organisasi atau manajemen administrasi baik, yang ketiga hubungan masyarakat atau industri erat, ada kegiatan ekstrakurikuler aktif semarak, dan yang terakhir ada pengendalian mutu efektif. Dan pada output ada yang pertama nilai hasil pembelajaran memuaskan, yang kedua kompetensi yang dicapai di atas standar, tingkat kelulusan tinggi, keterserapan ke dunia kerja tinggi, dan yang terakhir yaitu kepercayaan masyarakat tinggi. Untuk yang materi yang terakhir yaitu karakteristik menjadikan sekolah yang bermutu. Yang pertama, hal-hal yang diperlukan untuk mengelola sekolah. Untuk mengelola sekolah diperlukan hal-hal antara lain yaitu 1. Memahami fungsi sekolah serta maksud dan tujuan pendidikan atau cita-cita bangsa. Yang kedua, memahami kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan undang-undang Sisdiknas. Yang ketiga, memahami standar pendidikan yang ditetapkan. Yang keempat, memahami prinsip manajemen dan administrasi. Yang kelima, memahami kurikulum dan pengembangannya. Yang keenam yaitu memahami tuntutan kebutuhan peserta didik atau life skill dan tuntutan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu memiliki visi dan misi dan cara. Yang kedua yaitu sasaran hasil mutu pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sikap pendidikan menyatakan bahwa sasaran pendidikan adalah membentuk kecakapan hidup yang terdiri atas yang pertama berakhlak mulia, yaitu beriman dan bertakwa, yang kedua cerdas, kreatif dan inovatif, yang ketiga cakap, berkomunikasi dan bersosialisasi, yang keempat yaitu menguasai ilmu pengetahuan, kelima keterampilan bekerja, dan yang terakhir yaitu bertanggung jawab sebagai warga bangsa. Yang ketiga yaitu dimensi mutu sekolah. Menurut Martinsi, mutu sekolah terdiri atas 1. Melaksanakan kegiatan sesuai fungsi atau tempat sebagai lembaga pendidikan. Yang ketiga yaitu terpercaya sebagai sekolah yang baik. Yang keempat, kondisi nyaman menyenangkan. Yang kelima, penampilan fisik maupun kegiatan menarik. Dan yang terakhir yaitu mengesankan. Pengelolaan sekolah menengah terfokus pada yang pertama, pembaruan SMA yang berkelanjutan dalam rangka
meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, implementasi sistem manajemen abad ke-21 dengan mempertimbangkan peran SMA dalam membangun MBS di SMA. Yang ketiga yaitu implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka konsep blend scorecard dengan melakukan sinkronasi terhadap MBS. Yang keempat yaitu implementasi sistem manajemen SMA dalam rangka good governance, dan yang terakhir yaitu implementasi sistem manajemen SMA yang adaptif dengan perkembangan ICT. Mungkin hanya itu kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Untuk saran-saran juga bisa disampaikan di kolom komentar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya kawan-kawan.